siang, Ci Silvi dan teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analyzing operating activities. Nah, di kelompok kami itu ada Daniel Anderson, Daniel Hardi Putra, Alexander Bryan, Kevin Valianta, dan saya sendiri, Anthony Gunawan. Nah, pertama-tama, apa sih pengertian dari operating activities itu? Eh, Operating activities itu adalah suatu kegiatan yang mengacu pada suatu kegiatan bisnis atau operasional yang terkait langsung dengan penyediaan atau penjualan barang atau jasa. Contohnya itu seperti penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas kepada karyawan, dan lain-lain. Nah, di dalam chapter Analyzing Operating Activities ini akan dibahas mengenai beberapa subchapter. Yang pertama itu ada income measurement, yang kedua ada non-recurring item, yang ketiga ada revenue recognition, yang keempat ada deferred charge, yang kelima ada employee benefit, dan yang terakhir ada interest and tax. Nah, selanjutnya masuk ke dalam income measurement. Dalam income measurement ada dua konsep pendapatan alternatif. Yang pertama itu economic income dan yang kedua itu permanent income. Economic income adalah cara bagi perusahaan untuk memperhitungkan perubahan nilai aset tertentu di pasar. Nah, secara teori, cara memperhitungkan economic income adalah arus kas bersih ditambah perubahan nilai arus kas di masa depan. Perubahan nilai arus kasnya itu mencakup semua keuntungan atau kerugian baik yang udah direalisasi maupun yang belum direalisasi. Economic income mencakup komponen recurring dan non-recurring yang menjadikannya kurang berguna untuk memperkirakan potensi penghasilan di masa mendatang. Nah, itu karena ada komponen non-recurring, itu jadi perkiraannya kayak jadi kurang akurat. Nah, selanjutnya itu ada permanent income. Permanent income adalah estimasi pendapatan rata-rata yang diharapkan bisa diperoleh perusahaan selama masa hidupnya. Secara teori, permanent income itu adalah kekuatan penghasilan berkelanjutan atau pendapatan berkelanjutan. Permanent income itu merefleksikan fokus pendapatannya dalam jangka panjang, berbanding lurus dengan nilai perusahaan. Nah, selanjutnya masih dalam income measurement. Selanjutnya ada accounting income. Accounting income adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah membayar semua biaya atau expense dari pendapatan penjualan yang diperoleh. Berbeda dengan economic income, accounting income itu cuman mengakui keuntungan dan kerugian yang sudah direalisasi. Accounting income itu didasarkan pada akuntansi akrual dan ditentukan dengan mengakui pendapatan dan menyesuaikan biaya dengan pendapatan yang diakui. Accounting income itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, permanent komponen, yang kedua, transitory komponen, yang ketiga, value irrelevant komponen. Permanent komponen itu adalah komponen pendapatan akuntansi permanen atau berulang yang diharapkan untuk bertahan tanpa batas waktu. Contohnya itu seperti sales revenue yang tiap tahunnya bakal selalu ada. Nah, yang kalau transitory komponen itu adalah komponen pendapatan sementara atau tidak berulang dari pendapatan akuntansi yang tidak diharapkan untuk terulang kembali. Contohnya itu adalah gain atau loss dari penjualan fixed asset. Kan tiap tahun belum tentu akan ada berulang sama seperti itu. Yang ketiga itu ada value irrelevant komponen. Pengertiannya itu adalah komponen nilai yang tidak relevan dan tidak memiliki kandungan ekonomi, melainkan hanya berasal dari distorsi akuntansi. Contohnya itu misalnya seperti kalau misalnya ada kesalahan pencatatan akuntansi akan dibuat koreksi. Nah, selanjutnya itu masih di dalam accounting income. Di dalam accounting income itu terdapat dua komponen utama. Yang pertama itu ada revenue atau gain, yang kedua ada expense atau loss. Nah, pengertian dari revenue itu adalah arus masuk yang diperoleh atau arus masuk kas yang berasal dari operasi.
Contohnya itu seperti penjualan barang atau jasa yang akhirnya menghasilkan sales revenue. Selanjutnya itu ada gain. Pengertian gain adalah arus masuk yang diakui atau arus masuk kas prospektif yang berasal dari non-operasi. Contohnya itu seperti keuntungan dari penjualan atau penukaran fixed asset. Nah, selanjutnya ada expense. Expense adalah arus kas keluar atau alokasi kas keluar yang berasal dari operasi. Contohnya itu seperti biaya atau expense yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan, seperti salaries and wage expense, supplies expense, depreciation expense. Nah, selanjutnya ada loss. Loss adalah penurunan aset bersih perusahaan yang timbul dari non-operasi. Contohnya itu adalah kerugian dari penjualan atau penukaran fixed asset. Nah, selanjutnya masuk ke dalam bagian alternatif. Income dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama. Yang pertama itu ada operating versus non-operating. Yang kedua ada recurring versus non-recurring. Operating adalah pendapatan yang dihasilkan dari seorang pemilik usaha yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Contohnya itu seperti hasil penjualan barang atau jasa. Nah, selanjutnya itu ada non-operating. Non-operating adalah pendapatan yang dihasilkan bukan berdasarkan dari aktivitas bisnis. Nah, contohnya itu misalnya saham ataupun bunga deposit dari bank. Nah, selanjutnya itu ada recurring. Recurring adalah bagian dari pendapatan perusahaan yang diharapkan terus berlanjut di masa depan. Contohnya itu misalnya pendapatan sewa, pendapatan dari dividen. Nah, selanjutnya itu ada non-recurring. Non-recurring adalah pendapatan yang terdiri dari pembayaran satu kali yang mungkin bisa terjadi atau mungkin tidak terjadi lagi. Misalnya itu penjualan dan keuntungan dari hasil penjualan fixed asset. Nah, selanjutnya masih di bagian alternatif. Ada alternative income statement measure. Nah, di dalamnya itu ada beberapa klasifikasi income. Yang pertama itu ada net income, yang kedua ada comprehensive income, yang ketiga ada continuing income, yang keempat ada core income. Nah, net income itu adalah total pendapatan ya dari operasional maupun non operasional, dengan total biaya untuk mendapatkannya yang berasal dari operasional dan non operasional dalam satu periode setelah dikurangi dengan pajak. Nah, selanjutnya itu ada comprehensive income. Comprehensive income adalah laba komprehensif dari nilai kenaikan kekayaan perusahaan yang dipengaruhi oleh berbagai hal yang tidak ada hubungannya dengan operasi normal perusahaan. Itu biasa berasal dari other comprehensive income. Nah, selanjutnya itu ada continuing income. Continuing income ini adalah ukuran pendapatan yang tidak memasukkan extraordinary item, efek kumulatif dari perubahan akuntansi, dan efek dari discontinued operation. Extraordinary item itu contohnya itu seperti kayak kerugian dari bencana alam. Nah, selanjutnya itu ada core income. Core income ini adalah ukuran pendapatan yang tidak memasukkan semua non-recurring item yang dilaporkan pada net income. Core income ini biasanya disebut sebagai operating income. Saya Daniel Anderson akan melanjutkan presentasi berikutnya. Kali ini saya akan membahas mengenai non-recurring items. Jadi pertama kita harus tahu dulu nih, non-recurring items itu adalah keuntungan atau kerugian yang jarang atau tidak normal yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Tidak seperti item lain yang dilaporkan oleh perusahaan, non-recurring items ini tidak muncul dari operasi normal perusahaan. Tetapi hal-hal itu tuh muncul umumnya disebabkan oleh kejadian yang tidak biasa dan jarang terjadi yang kemungkinan besar tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Beberapa bentuk dari non-recurring items yaitu ada extraordinary items, ada discontinued segments, ada accounting changes, ada restructuring charge, dan special items.
Satu persatu akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Oke, pertama saya akan membahas mengenai extraordinary items. Nah, extraordinary items ini merujuk pada peristiwa atau transaksi yang bersifat tidak biasa dan jarang terjadi. Jadi item ini tuh bukan bagian dari kegiatan operasi perusahaan dan tidak diharapkan terjadi secara berkelanjutan. Contohnya itu kayak kejadian atau transaksi yang pada umumnya menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi perusahaan. Itu kayak kerugian sebagai akibat gempa bumi, kebakaran, atau juga banjir. Kerugian tersebut setelah dikurangi klaim asuransi jika ada, lalu disajikan sebagai extraordinary items dalam laporan laba rugi. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai accounting for extraordinary items. Jadi suatu kejadian atau transaksi dapat diklasifikasikan sebagai extraordinary items jika memenuhi dua kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu ada bersifat tidak normal. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya itu kejadian atau transaksi yang bersangkutan memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan normal perusahaan. Yang kedua itu kriterianya itu tidak sering terjadi. Maksudnya adalah kejadian atau transaksi yang bersangkutan tidak sering terjadi dalam kegiatan normal perusahaan. Nah, selanjutnya untuk pengungkapan dan akuntansi seperti apa? Nah, jadi extraordinary items ini diklasifikasikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan juga net of tax. Jadi, nanti extraordinary items ini dalam laporan laba rugi disajikan setelah laba yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan atau income before extraordinary items dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statement. Oke, selanjutnya itu ada discontinued operations. Discontinued operations merupakan sebuah operasi yang dihentikan yang mengacu pada bagian dari bisnis inti atau lini produk perusahaan yang telah divestasi atau ditutup dan yang dilaporkan secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan pada laporan laba rugi. Jadi, operasi yang dihentikan ini dicantumkan secara terpisah di laporan laba rugi karena penting bagi seorang investor untuk dapat dengan jelas membedakan laba dan arus kas dari operasi yang dilanjutkan dari aktivitas yang telah dihentikan. Perbedaan ini sangat berguna ketika perusahaan bergabung karena mengurai aset mana yang didivestasikan, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana perusahaan akan menghasilkan uang di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya bagaimana penerapan accounting for discontinued operations? Jadi penyesuaian akuntansi mengenai discontinued operations itu terdapat 2 poin. Yang pertama itu laporan laba rugi untuk 2 tahun sekarang dan sebelumnya disajikan kembali setelah tidak termasuk pengaruh operasi yang dihentikan. Jadi maksudnya adalah pendapatan dari operasi yang masih dilanjutkan ditentukan secara terpisah untuk bagian perusahaan yang tidak dihentikan tersebut. Lalu yang kedua, keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan dilaporkan secara terpisah setelah dikurangi pajak. Jadi, apabila terdapat gain atau loss dari operasi yang sudah dihentikan, itu dilaporkan secara terpisah dan juga net of tax di bawah penghasilan dari kegiatan operasi yang masih berjalan. Nah, selanjutnya saya akan membahas analyzing discontinued operations. Hal yang perlu diperhatikan untuk menganalisis operasi yang dihentikan itu ada 2. Yang pertama, kita harus menyesuaikan pendapatan saat ini dan masa lalu untuk menghilangkan efek dari operasi yang dihentikan. Lalu yang kedua, kita juga harus menyesuaikan aset dan kewajiban untuk menghapus operasi yang dihentikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai accounting changes. Accounting changes merujuk pada mengganti suatu kebijakan akuntansi dengan kebijakan lain yang masih diterima atau diatur dalam PSAK. Kita harus tahu dulu nih kebijakan akuntansi itu apa. Jadi kebijakan akuntansi itu merupakan prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan ini akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban pada laporan keuangan. Contoh dari accounting changes yaitu perubahan metode inventory dari FIFO ke weighting average atau juga perubahan metode konstruksi dari cost recovery ke percentage of completion. Perusahaan dapat
mengubah metode akuntansi dan asumsi yang mendasari laporan keuangan untuk alasan tertentu. Terkadang metode akuntansi berubah karena standar akuntansi yang baru. Di lain waktu, metode akuntansi atau asumsi diubah agar lebih mencerminkan aktivitas atau kondisi bisnis yang berubah. Standar akuntansi membedakan 4 jenis perubahan akuntansi. Yang pertama, ada perubahan prinsip akuntansi. Yang kedua, ada perubahan estimasi akuntansi. Untuk kedua poin ini akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Lalu yang ketiga, ada juga perubahan entitas pelapor. Perubahan entitas pelapor itu dapat berasal dari berbagai cara, termasuk publikasi awal laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, perubahan kebijakan konsolidasi terkait anak perusahaan. Pada kasus ini, praktik akuntansi mewajibkan penyajian kembali seluruh laporan keuangan periode sebelumnya dan mengungkapkan sifat perubahan entitas pelaporan dan alasannya. Lalu untuk standar akuntansi yang keempat, ada mengenai koreksi kesalahan. Kesalahan pada laporan keuangan dapat berasal dari kesalahan aritmatika, kesalahan aplikasi prinsip akuntansi, atau kesalahan pengungkapan informasi. Koreksi kesalahan tidak dianggap sebagai perubahan akuntansi. Namun sebaliknya, koreksi kesalahan diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya terhadap saldo awal laba ditahan pada periode ditemukannya kesalahan. Pengungkapan mencakup sifat kesalahan dan dampaknya terhadap laba bersih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi tadi yang pertama adalah perubahan mengenai prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi adalah perubahan prinsip yang terjadi ketika perusahaan beralih dari suatu prinsip akuntansi ke prinsip akuntansi yang lainnya yang berbeda dengan yang digunakan pada periode sebelumnya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Contoh perubahan prinsip akuntansi adalah seperti perubahan metode penilaian inventory dari LIFO ke FIFO atau FIFO ke weighted average. Berdasarkan aturan akuntansi saat ini, perubahan prinsip akuntansi harus tercermin dalam laporan keuangan melalui penerapan retrospektif. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Dari prinsip yang diubah ke periode saat ini dan semua periode sebelumnya sejauh hal itu dapat dilakukan. Jadi dalam cara ini, laporan keuangan periode-periode sebelumnya yang dilaporkan disusun kembali sesuai dengan prinsip yang baru dengan melakukan penyajian kembali secara retrospektif, yaitu koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur dalam laporan keuangan, seolah-olah kesalahan periode sebelumnya tidak pernah terjadi. Selanjutnya saya akan melanjutkan perubahan akuntansi yang kedua, yaitu perubahan estimasi akuntansi. Jadi maksudnya itu, informasi akuntansi yang disajikan di dalam laporan keuangan kan tidak selalu dapat diukur dan dilaporkan secara tepat. Data estimasi yang didasarkan pada pengalaman dan pertimbangan profesional terpaksa digunakan karena keadaan dan peristiwa yang akan datang tidak dapat dipastikan secara akurat. Contohnya itu seperti masa manfaat dari aktiva tetap atau aktiva tidak berwujud, ada juga piutang tidak tertagih. Jadi secara keseluruhan, seluruh perubahan dalam estimasi akuntansi harus dicerminkan dalam periode berjalan dan atau yang akan datang. Perubahan dalam estimasi adalah merupakan bagian dari proses akuntansi yang normal, bukan koreksi atau perubahan periode masa lalu. Lalu terdapat persyaratan akuntansi dan pengungkapan tertentu saat perubahan terjadi di dalam estimasi akuntansi, yaitu yang pertama ada prospective application, lalu yang kedua ada note disclosure. Prospective application merupakan suatu perubahan yang diperhitungkan dan diterapkan dalam periode sekarang dan masa depan. Lalu note disclosure merupakan pengungkapan efek perubahan pada laba bersih dan pendapatan sebelum extraordinary items termasuk EPS untuk periode saat ini atau bahkan ketika perubahan mempengaruhi periode di masa depan. Oke, selanjutnya pada bagian analyzing accounting changes. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seorang analis ketika menganalisis perubahan akuntansi. Yang pertama itu, perubahan akuntansi tidak memiliki konsekuensi arus kas sekarang atau masa depan. Artinya bahwa kondisi keuangan suatu perusahaan itu tidak terpengaruh oleh adanya perubahan akuntansi. Lalu yang kedua, perubahan akuntansi terkadang dapat mencerminkan realitas ekonomi. Kita pakai contoh nih, misalnya keputusan perusahaan untuk memperpanjang masa pakai mesin yang dapat disusutkan mungkin merupakan upaya untuk menyesuaikan biaya dengan pola penggunaan yang sebenarnya dengan lebih baik. Pada prinsipnya, kondisi yang diperlukan untuk perubahan dalam metode akuntansi adalah bahwa perubahan tersebut lebih mencerminkan ekonomi yang mendasarinya. Lalu yang ketiga, kemungkinan terjadinya manajemen laba.
Manajemen laba itu kan merupakan upaya manajer perusahaan untuk mengubah atau mempengaruhi informasi di dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Maka dari itu, seorang analis harus memeriksa apakah adanya kemungkinan terjadinya manajemen laba atau tidak. Lalu yang keempat, seorang analis harus menilai dampak perubahan akuntansi pada perbandingan sepanjang waktu. Ini berarti memastikan setiap perbandingan, terutama sepanjang waktu, dibuat dengan kumpulan aturan akuntansi yang konsisten. Perbandingan tersebut berdasarkan aturan akuntansi yang terbaru, setidaknya untuk tahun-tahun yang dilaporkan dalam laporan keuangan terbaru. Jadi analis harus melihat bagaimanakah dampak perubahan akuntansinya, signifikan atau tidak. Lalu yang kelima, mengevaluasi dampak perubahan akuntansi baik terhadap laba ekonomi maupun pendapatan permanen. Jadi, seorang analis harus mengevaluasi kemampuan dari perubahan akuntansi untuk mencerminkan realitas ekonomi dengan lebih baik. Jika perubahan itu sewenang-wenang atau tampaknya malah mengganggu, maka kita dapat membatalkan efek dari perubahan tersebut. Selanjutnya itu ada special items. Special item mengacu pada transaksi dan peristiwa yang tidak biasa atau jarang terjadi. Item ini biasanya dilaporkan terpisah pada laporan laba rugi sebagai bagian dari pendapatan dari operasi yang berkelanjutan. Special items ini terdapat dua tipe utama. Yang pertama itu kerusakan aset atau penghapusan. Misalnya kayak penghapusan equipment. Lalu yang kedua ada juga biaya restrukturisasi. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai aset impairments. Impairment aset itu merupakan penurunan permanen dalam nilai aset. Impairment aset terjadi karena aset memiliki nilai buku yang tidak berubah, sementara nilai sebenarnya atau fair value-nya dapat meningkat atau menurun seiring waktu. Ketika nilai pasar suatu aset secara permanen turun di bawah nilai bukunya, terjadilah impairment aset, dan perusahaan harus mengurangi nilai aset di neraca mereka untuk mencerminkan situasi yang sebenarnya. Impairment aset ini ada dua kategori. Yang pertama ada penurunan nilai aset umur panjang. Maksudnya adalah aset yang berumur panjang dikatakan mengalami penurunan nilai jika nilai wajarnya itu di bawah nilai tercatatnya. Kerusakan aset juga dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti penurunan nilai pasar aset, penurunan permintaan pasar, kekurangan teknologi, dan juga perubahan dalam strategi bisnis perusahaan. Lalu kategori yang kedua itu ada penurunan nilai aset lainnya. Selain penurunan nilai aset jangka panjang, terkadang perusahaan juga menghapus aset jenis lain, seperti piutang, persediaan, dan juga goodwill. Meskipun nilai persediaan dan piutang dapat ditentukan dengan akuratan yang wajar, namun penghapusan goodwill adalah hasil dari proses penilaian, dan oleh karena itu agak subjektif. Karena goodwill itu kan nama baik perusahaan, jadi tidak bisa diukur nilainya seperti aset yang lainnya. Beberapa alasan untuk impairments. Yang pertama itu kinerja dari aset yang menurun. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, perubahan dalam strategi perusahaan. Lalu, bagaimana akuntansi dalam aset impairments? Nah, jadi pertama itu dilaporkan di bawah harga pasar atau biaya perolehan. Yang kedua, tidak ada pengungkapan tentang penentuan jumlah. Yang ketiga, tidak ada pengungkapan tentang kemungkinan penurunan nilai. Yang keempat, ada fleksibilitas dalam menentukan kapan dan berapa banyak yang akan dihapus. Yang kelima, tidak ada rencana yang diperlukan untuk pelepasan aset. Dan yang terakhir, penyajian aset yang konservatif. Selanjutnya saya akan membahas mengenai restructuring charge. Biaya restrukturisasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika mereka mengatur ulang operasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dan keuntungan jangka panjang. Tidak seperti penurunan nilai aset, biaya restrukturisasi biasanya dikaitkan dengan perubahan yang besar dalam bisnis dan strategi perusahaan. Restrukturisasi biasanya memerlukan reorganisasi ekstensif, termasuk divestasi unit bisnis, penghentian perjanjian kontrak, penghentian lini produk, pengurangan pekerja, perubahan manajemen, dan juga penghapusan aset yang sering digabungkan dengan investasi baru di pabrik, teknologi, dan tenaga kerja. Selanjutnya, analyzing special items. Analyzing special items merupakan sebuah tugas yang menantang dan penting dalam analisis akuntansi. Dikatakan menantang karena kita harus memahami ekonomi yang mendasari barang-barang khusus atau special item, terutama biaya restrukturisasi. Pentingnya special item muncul karena frekuensi dan dampaknya terhadap pendapatan bersih periode lalu, sekarang, dan masa depan. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai implikasi dari biaya khusus dan penyesuaian yang diperlukan untuk laporan keuangan. Selanjutnya saya akan membahas implikasi dari biaya khusus. Manajemen laba dengan special charge, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, biaya khusus seringkali kurang menarik perhatian investor dengan asumsi biaya tersebut tidak berulang dan tidak bertahan lama.
Lalu yang kedua, manajer termotivasi untuk mengklasifikasikan ulang biaya operasi sebagai biaya satu kali khusus. Yang ketiga, ketika analis mengabaikan biaya yang diklasifikasikan ulang, hal tersebut mengarah pada perkiraan biaya operasi yang rendah dan perkiraan nilai perusahaan yang terlalu tinggi. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai penyesuaian laporan keuangan. Yang pertama itu ada penyesuaian laporan laba rugi. Di sini terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Pertama itu pendapatan tetap mencerminkan profitabilitas perusahaan dalam keadaan normal. Jadi sebagian besar special charge merupakan biaya operasional yang perlu tercermin dalam pendapatan permanen. Special charge seringkali mencerminkan pernyataan yang meremehkan biaya atau investasi masa lalu untuk profitabilitas masa depan. Lalu hal yang kedua, pendapatan ekonomi mencerminkan efek pada ekuitas semua peristiwa yang terjadi dalam periode tersebut. Jadi seluruh jumlah special charge harus disertakan. Selanjutnya itu ada penyesuaian neraca. Fokus utama dari standar penurunan nilai aset adalah neraca. Neraca setelah special charge seringkali lebih mencerminkan realitas bisnis dengan melaporkan aset mendekati nilai realisasi yang bersih. Dua poin yang menjadi perhatian. Yang pertama itu sebagian besar biaya restrukturisasi seringkali dalam bentuk provisi. Jadi jika analisis kelangsungan hidup, maka pertahankan. Maksudnya adalah jika analisisnya mempertimbangkan skenario kelangsungan hidup, lebih baik untuk menjaga penyisian tetap balance sheet, karena mencerminkan gambaran yang lebih realistis dari aset dan kewajiban jangka panjang. Lalu jika analisisnya nilai likuidasi, maka offset terhadap ekuitas. Maksudnya adalah jika tujuan analisis itu untuk menentukan nilai likuidasi suatu perusahaan, maka lebih baik kita untuk mengimbangi ketentuan restrukturisasi dengan ekuitas. Kehati-hatian harus diambil untuk memastikan bahwa penentuan pendapatan ekonomi konsisten dengan perlakuan neraca. Lalu poin yang kedua, penghapusan aset secara konservatif mendistorsi aset dan liabilitas. Oke, sekarang saya Dani Adi Putra akan melanjutkan presentasinya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya revenue recognition. Revenue recognition ini pasti berhubungan dengan pendapatan. Nah, apa sih pendapatan? Pendapatan itu adalah penghasilan yang diperoleh dari suatu pekerjaan, atau dengan kata lain, pendapatan ini didefinisikan sebagai arus masuk atau peningkatan aset lain dari suatu entitas atau penyelesaian kewajibannya. Selain berhubungan dengan pendapatan, revenue juga pasti berhubungan dengan gains atau keuntungan. Nah, gains itu adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biaya dalam waktu atau jangka waktu yang periode tertentu. Nah, berarti kita bisa simpulin bahwa revenue recognition itu atau pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan harus diakui dan dicatat pada saat realisasi atau dapat direalisasikan ataupun ketika itu diperoleh terlepas dari apakah kas dari transaksi itu sudah diterima atau tidak. Oke, sekarang kita masuk ke kriteria dari revenue recognition. Nah, yang pertama itu adalah aktivitas yang berkaitan dengan pendapatan sudah selesai dan tidak perlu lagi ada upaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Jadi pokoknya itu kriterianya bahwa aktivitas itu sudah selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi. Yang kedua, resiko kepemilikan dalam penjualan secara efektif diteruskan ke pembeli. Yang ketiga, pendapatan dan biaya terkait diukur atau diperkirakan dengan akurasi yang wajar. Yang keempat, pendapatan yang diakui biasanya menghasilkan peningkatan kas, piutang, atau sekuritas. Yang kelima, transaksi pendapatan berhubungan erat dengan pihak independen. Yang keenam, transaksi pendapatan tidak tunduk pada pencabutan. Jadi ini adalah kriteria dari revenue recognition itu sendiri. Yang selanjutnya ini ada beberapa situasi tertentu yang dapat mempengaruhi revenue recognition. Yang pertama itu adalah revenue when right of return exists. Artinya, jika pembeli memiliki hak atas pengembalian, pendapatan diakui pada saat penjualan jika ada kondisi yang terpenuhi. Yang pertama itu, harga secara substansial tetap atau ditentukan pada tanggal penjualan. Yang kedua, pembeli membayar penjual atau berkewajiban membayar penjual. Yang ketiga, kewajiban pembeli untuk penjual tidak berubah jika terjadi pencurian atau kerusakan produk. Yang keempat, pembeli memiliki substansi ekonomi selain penjual. Yang kelima, penjual tidak memiliki kewajiban signifikan untuk kinerja masa depan terkait penjualan. Dan yang terakhir ini, pengembalian diperkirakan secara wajar. Nah, jika kondisi-kondisi ini itu terpenuhi, maka sales itu bisa diakui. Namun, dia itu harus dikurangi dengan perkiraan return dan expense yang berhubungan. Tapi jika kondisi-kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka pengakuan pendapatan atau revenue recognition itu dipospon atau ditunda.
Oke, kita masuk ke situasi berikutnya yang bisa mempengaruhi dari pengakuan pendapatan itu sendiri. Nah, yang berikutnya ini adalah franchise revenue. Franchise revenue ini hanya diakui bila seluruh service dan kondisi berhubungan dengan sale yang telah dilakukan atau dipenuhi oleh franchisor. Atau dengan kata lain, standar akuntansi untuk pemilik franchise itu mengharuskan pendapatan biaya dari franchise dari penjualan diakui hanya jika semua layanan atau kondisi material yang berkaitan dengan penjualan tersebut secara substansial dilakukan atau dipenuhi oleh pemilik dari waralaba. Nah, situasi berikutnya yang ketiga itu adalah product financing arrangement. Product financing arrangement ini adalah kesepakatan transaksi di mana entitas ini menjual dan setuju untuk membeli kembali persediaan dengan harga pembelian yang sama dengan harga jual asli ditambah biaya tercatat dan pembiayaan. Ini itu tidak bisa dibilang sebagai sales karena dia sudah ada perjanjian dengan pihak lain untuk membeli kembali barang yang telah dijual itu. Contohnya PTA, dia ini melakukan kesepakatan untuk menjual persediaan ke PTB dan dia berjanji atau sudah akan dia memberitahu akan membeli kembali persediaan tersebut pada waktu yang telah ditetapkan. Itu yang disebut dengan product financing arrangement. Oke, sekarang situasi yang berikutnya, yaitu adalah revenue under contract. Nah, revenue under contract ini kan berarti penjualan yang masih di bawah kontrak. Biasanya ini penjualan ini berjangka waktu panjang, seperti kapal, gedung, alat berat, dan lain-lain. Nah, kontrak-kontrak ini tuh sering menimbulkan masalah dalam penentuan pendapatan dan keuntungan. Nah, kontrak itu sendiri didefinisikan sebagai perjanjian antara dua atau lebih pihak yang menegaskan hak dan kewajiban mereka. Nah, kontrak ini sangat berhubungan dengan collectability atau yang biasa kita sebut ketertagihan, yaitu tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Nah, di dalam kontrak ini, revenue under kontrak ini biasa ada dua metode pengakuan pendapatan yang biasa digunakan. Yang pertama itu metode kontrak selesai atau complete contract method adalah metode pengakuan di mana pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. Nah, biasanya ini digunakan oleh perusahaan yang mempunyai kontrak jangka pendek dengan taksiran atas biaya yang akan dikeluarkan kurang dapat diandalkan serta terdapat ketidakpastian yang melekat dalam kontrak. Metode ini biasa didasarkan atas hasil-hasil yang telah ditentukan secara final dan bukan atas dasar taksiran-taksiran mengenai bagian-bagian pekerjaan yang belum dilaksanakan, yang dapat meliputi biaya-biaya yang tidak bisa diduga di muka dan kerugian-kerugian yang tidak bisa diduga sebelumnya. Metode kedua itu namanya metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method. Nah, ini adalah metode pengakuan yang biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki kontrak jangka panjang di mana jangka waktunya itu lebih dari satu periode akuntansi. Metode ini mencerminkan prestasi kerja masa berjalan atas penyelesaian kontrak lebih dari satu periode akuntansi. Oke, yang selanjutnya situasi yang terakhir yang bisa mempengaruhi revenue recognition itu ada yang namanya unearned revenue. Unearned revenue atau yang biasa kita kenal dengan pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awal dicatat sebagai kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Atau dengan kata lain, jika perusahaan sudah terima kas sebelum revenue recognition lengkap, maka perusahaan melaporkannya sebagai unearned revenue. Unearned revenue ini dilaporkan sebagai utang di neraca. Kita sekarang kita lihat contoh dari unearned revenue ini. Nah, contohnya ini ada penerbit majalah. Dia ini menerima uang langganan dari pelanggannya itu di muka sebelum mengirimkan barang. Maka pencatatannya itu adalah kas dan unearned. Kas di debit dan unearned di kredit. Nah, pada saat majalah ini dikirimkan ke pelanggan tersebut, maka si penerbit majalah ini harus mengakui revenue. Nah, jadi revenue-nya itu ditaruh di kredit, sedangkan unearned yang tadi itu dipindahin ke debit. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke analisis implikasi dari revenue recognition. Laporan laba rugi itu penting untuk dianalisis dan penilaian perusahaan. Ini pernyataan juga penting bagi manajemen, termasuk perannya dalam perjanjian kontrak berbasis akuntansi. Tekanan manajemen kepada
pencapai hasil berbasis pendapatan, kompensasi manajemen terkait dengan pendapatan, dan nilai opsi saham. Nah, analisis yang dapat dilakukan, yang pertama ini menilai resiko transaksi. Analisis harus melihat apakah metode akuntansi yang digunakan tersebut sudah mencerminkan realitas ekonomi dengan benar. Yang kedua, menilai resiko kolektabilitas yang tadi kita udah bahas. Kolektabilitas itu kan tingkat ketertagihan. Makanya analisis juga harus dapat menilai apakah tingkat kolektabilitas di perusahaan itu sudah cukup baik atau tidak, sehingga ini itu mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Terus ada keadaan yang memicu pertanyaan tentang pengakuan pendapatan. Nah, ada 3 nih keadaan yang biasa memicu pertanyaan tersebut. Yang pertama ini ada penjualan aset atau operasi yang tidak menghasilkan arus kas untuk mendanai bunga atau dividen. Yang kedua, kurangnya modal ekuitas dalam entitas pembelian selain yang disediakan oleh penjual. Yang ketiga, adanya kewajiban kontingensi seperti jaminan hutang atau perjanjian yang mensyaratkan penjual untuk memasukkan uang tunai ke dalam entitas pembelian dalam kondisi tertentu. Oke, yang selanjutnya ini kita masuk ke deferred charge. Deferred charge ini adalah biaya yang timbul tetapi ditangguhkan karena memang diharapkan bermanfaat untuk masa depan. Nah, kalau di buku ini dijelaskan bahwa perbedaan antara deferred charge dengan intangible asset itu tidak jelas. Dalam kebanyakan kasus, cost yang timbul karena operating activities masuk ke dalam deferred charge, sedangkan cost yang timbul karena investing activities masuk ke dalam intangible asset. Ada 3 biaya yang sering ditangguhkan. Yang pertama itu research and development, yang kedua computer software cost, dan yang ketiga cost in extractive industry. Oke, biaya pertama yang sering ditangguhkan itu adalah research and development. Nah, kegiatan penelitian atau research ini bertujuan untuk menemukan atau memelihara produk yang sudah ada. Sedangkan kegiatan pengembangan atau development bertujuan untuk mengembangkan produk dan proses yang baru untuk kedepannya. Di buku itu dijelaskan bahwa accounting for R&D ini problematik atau banyak menimbulkan masalah. Nah, yang pertama ini ada ketidakpastian yang tinggi tentang manfaat akhir yang diperoleh dari aktivitas R&D. Karena aktivitas R&D ini kan sifatnya untuk kedepannya, maka itu pasti ada timbul ketidakpastian dari manfaat dari aktivitas ini. Nah, yang kedua, selang waktu yang seringkali signifikan antara permulaan aktivitas R&D dan penentuan keberhasilannya. Yang ketiga, masalah evaluasi karena sebagian besar aktivitas R&D ini tidak berwujud. Biaya kedua yang sering ditangguhkan yaitu computer software cost. Nah, untuk software yang akan dijual atau disewakan, maka harus ditentukan namanya technological feasibility, di mana sejak itu cost dikapitalisasi dan di-match dengan revenue di masa depan. Cost yang terjadi sebelum titik teknologi feasibility ini di-expense seperti pada R&D, sedangkan pengeluaran yang terjadi setelah technological feasibility dan sampai produk siap untuk dirilis secara umum kepada pelanggan dikapitalisasi sebagai intangible asset. Nah, biaya terakhir yang sering ditangguhkan yaitu adalah cost in extractive industry. Extractive industry itu sendiri merupakan industri yang berhubungan dengan alam, sumber daya alam. Nah, biaya R&D untuk sumber daya alam ini penting untuk dilakukan oleh industri ekstraktif. Ya, contohnya ini dari minyak, gas, logam, batu bara, dan lain-lain. Nah, ada 2 metode yang sering digunakan, yang biasa digunakan. Yang pertama itu full cost accounting, yaitu semua biaya produktif dan non-produktif yang terjadi dalam pencarian sumber daya dikapitalisasi dan diamortisasi ke pendapatan sebagai sumber daya diproduksi. Yang kedua, successful effort, artinya semua biaya yang tidak berdampak langsung dari penemuan sumber daya yang tidak memiliki manfaat masa depan dan seharusnya dibebankan pada saat terjadinya beban tersebut. Selanjutnya kita akan belajar tentang employee benefit. Kenapa sih perusahaan tuh rela memberikan employee benefit bagi karyawannya? Sebenarnya ada beberapa faktor. Contohnya itu kayak ada tekanan sosial, persaingan, dan kelangkaan karyawan yang berbakat. Ini semua tuh menyebabkan peningkatan dari tunjangan karyawan.
Contoh-contoh tunjangan tersebut tuh kayak ada fasilitasnya bisa berupa kendaraan, rumah, liburan keluarga, asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan belajar beberapa contoh dari employee benefit. Yang pertama ada deferred compensation contracts, yaitu adalah sebuah kontrak yang dijanjikan oleh perusahaan untuk membayar karyawan di masa depannya dengan beberapa kemungkinan. Tujuannya agar karyawan tersebut tidak keluar dari perusahaan selama periode waktu tersebut. Selanjutnya ada stock appreciation rights, yaitu hak atas saham yang diberikan kepada karyawan pada jumlah saham tertentu. Sebenarnya bisa berupa saham, tunai, atau kombinasi dari keduanya. Dan yang terakhir, employee stock option dan yang akan kita dalami di chapter ini. ESO ini adalah salah satu employee benefit yang paling populer. Jadi perusahaannya itu menerbitkan option untuk karyawan untuk membeli saham tersebut pada harga tertentu selama periode yang sudah ditentukan. Selanjutnya di dalam ESO itu ada beberapa istilah. Yang pertama ada exercise price, yaitu harga di mana karyawan punya hak untuk membeli saham tersebut. Grant date, yaitu adalah tanggal diberikannya atau diterbitkannya option. Vesting date, tanggal paling awal di mana karyawan tuh bisa mengexercise optionnya atau membeli saham tersebut. Vesting date itu biasanya antara 2 sampai 10 tahun. Kalau harga saham di atas exercise price, maka option tersebut akan disebut in the money. Sedangkan kalau harga saham di bawah exercise price, maka option tersebut akan disebut out of the money. Next ada tujuan dari ESO. Tujuan dari ESO itu adalah menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan karyawan. Maksudnya apa? Jadi jika karyawan tersebut memiliki sebagian saham dari perusahaan tersebut, artinya kan karyawan tersebut memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Jadi otomatis dia akan bekerja lebih keras. Kenapa? Karena jika dia bekerja semakin keras, otomatis perusahaan kinerjanya akan semakin baik dan nilai saham dia otomatis akan naik sehingga terjadinya simbiosis mutualisme. Selanjutnya, ESO itu tidak memiliki pengaruh pada cash flow dari perusahaan. Nah, sebenarnya apakah perusahaan mengeluarkan biaya pada saat menerbitkan saham sama dengan exercise price pada grant date? Pendekatan intrinsic value mengatakan bahwa tidak ada cost. Namun ini berdasarkan logika yang salah, yaitu menerbitkan option dengan exercise price sama dengan harga saham pada harga pasar. Meskipun ada biaya implisit dari ESO, namun tidak ada pengaruh arus kas. Cuma bisa juga terjadi pengaruh terhadap indirect cash flow karena perusahaan membeli kembali sahamnya dalam rangka efek dilusi dari ESO atau dilutif. Selanjutnya ada dua jenis dari ESO. Yang pertama ada incentive stock option atau ISO. ISO ini adalah option yang tidak dikenakan pajak sampai dijual oleh karyawan. Option ini harus diberikan pada nilai fair value dan saham harus dipegang selama 2 tahun dari tanggal grant dan 1 tahun lagi sejak tanggal exercise. ISO ini biasanya hanya diberikan kepada karyawan dan tidak bisa ditransfer kecuali penerimanya ini meninggal dunia. Selanjutnya ada non-qualified stock option, yang dimana tidak memiliki tax benefit seperti incentive stock option. Option ini biasanya diberikan pada diskon dari nilai fair value dan karyawan dikenakan pajak pada saat waktu exercise atas nilai selisih dari harga exercise dan fair value. NSO ini biasanya diberikan kepada karyawan, konsultan, atau penasehat dari perusahaan dan bisa ditransfer biasanya ke anggota keluarga atau orang yang dipercaya oleh penerima dari option tersebut. Kenapa sih kalau ESO in the money termasuk dilutive securities dan ESO out of the money termasuk anti-dilutive securities? Contoh matematisnya seperti yang ada di gambar. Tetapi kalau contoh teoritisnya itu seperti ini. ESO in the money kan tadi terjadi kalau exercise price lebih rendah dari nilai pasar saham. Kenapa dilutive? Jadi itu karena setiap orang kan pasti mau untung lah ya. Jadi setiap karyawan itu pasti mereka akan exercise option tersebut. Jadi akibatnya saham yang beredar tuh akan semakin banyak dan otomatis EPS dari perusahaan tersebut akan semakin turun. Selanjutnya, kenapa ESO out of the money itu anti-dilutive securities?
As out of the money itu kan terjadi ketika exercise price lebih tinggi dari harga pasar saham. Dimana jika karyawan tersebut exercise option tersebut, mereka pasti rugi. Dan nggak ada orang yang mau rugi. Jadi, pasti tidak ada karyawan yang mau exercise option tersebut. Maka itulah kenapa ESO out of the money merupakan anti-dilutive securities yang artinya tidak mempengaruhi EPS. Baik dari GAAP dan IFRS mengharuskan perusahaan untuk mengakui cost dari ESO dalam pendapatan. Beban kompensasi untuk suatu periode didasarkan pada semua amortisasi kumulatif masa lalu dan ESO yang hingga kini belum bisa dieksersis. Menentukan biaya kompensasi untuk ESO melalui 2 tahap. ESO cost ditentukan dengan menggunakan model seperti Black-Scholes model atau binomial lattice model berdasarkan asumsi yang dipakai oleh perusahaan. Selanjutnya ada amortisasi ESO cost. Fair value dari ESO yang diberikan diamortisasi dengan straight line selama vesting period. Selanjutnya ada interest cost. Yang pertama-tama kita mulai dengan pengertian dari interest. Interest sendiri adalah kompensasi yang diberikan kepada peminjam atas uang yang dipinjam. Selanjutnya ada interest rate. Interest rate itu biasanya ditentukan oleh peminjam berdasarkan risikonya. Semakin tinggi risikonya, biasanya rate-nya akan semakin tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada interest expense. Biasanya nilainya ditentukan dari nilai interest rate, nilai uang yang dipinjam atau principal, dan waktu peminjamannya. Selanjutnya ada interest capitalization. Interest capitalization merupakan bagian dari cost of asset pada saat konstruksi. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengukur biaya akuisisi suatu aset dengan lebih tepat dan amortisasi acquisition cost melawan revenue yang dihasilkan suatu aset. Oke, saya akan menjelaskan mengenai income tax. Dimana income tax ini dibutuhkan karena ada perbedaan antara taxable income dengan financial statement income. Nah, ini disebabkan karena adanya perbedaan atau differences, yang dimana dibagi menjadi dua. Yang pertama ada permanent differences dan temporary differences. Untuk permanent differences, ini memiliki perbedaan dengan sifat yang permanen, karena terdapat perbedaan yang sudah secara fundamental terhadap perlakuannya antara akuntansi dengan pajak, sehingga sudah tidak bisa lagi adanya toleransi. Kemudian untuk temporary, ini karena adanya perbedaan waktu saja dari pengakuan terhadap beberapa akun, sehingga perbedaan temporary ini istilahnya masih bisa ditoleransi. Nah, kemudian permanent differences ini tidak dihitung di laporan keuangan, tetapi difaktorkan ke dalam effective tax rate, mana effective tax rate ini merupakan tarif sesungguhnya yang digunakan oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Dan ini berbeda dengan statutory tax rate, di mana untuk statutory tax rate ini merupakan tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk di Indonesia, itu diatur pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, di mana pajak perusahaan adalah sebesar 25% tarifnya. Coba sekarang saya akan menjelaskan mengenai perbedaan permanen dan perbedaan temporary. Di mana yang termasuk dalam perbedaan permanen ada pasal 4 ayat 2 atau PPh final, pasal 4 ayat 3 tentang bukan objek pajak, dan pasal 9 tentang beban yang tidak boleh menjadi pengurang. Kemudian untuk temporary differences ada pasal 4 ayat 1 tentang objek pajak dan pasal 6 tentang beban yang boleh jadi pengurang. Kemudian saya akan memberikan beberapa contoh yang termasuk dalam perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Yang pertama yang permanen, dan natura, biaya jamuan atau biaya entertainment, kemudian ada sumbangan, kemudian ada pendapatan bunga atas deposito, kemudian ada denda perpajakan atau denda administratif, ada pendapatan sewa atas tanah dan bangunan, kemudian biaya perjalanan, dan yang terakhir beban pembebasan pajak, dan masih ada beberapa lainnya. Kemudian untuk contoh-contoh dari perbedaan temporer ada beban penyusutan, di mana untuk beban penyusutan ini perpajakan hanya mengakui dua metode, yaitu metode straight line dan metode double declining balance, atau metode garis lurus dan
saldo menurun berganda. Kemudian ada penghapusan piutang atau bad debt expense, ada unrealized gain atau loss, dan ada unearned revenue, serta ada beberapa lainnya. Nah, karena perbedaan temporary ini masih bisa ditoleransi atau masih bisa masuk ke dalam laporan keuangan, tetapi sebelum itu harus dilakukan penyesuaian yang disebut dengan deferred tax adjustment, di mana deferred tax adjustment ini dibagi menjadi dua, yaitu deferred tax asset dan deferred tax liabilities, atau DTA dan DTL. Untuk DTA adalah atau terjadi jika income menurut akuntansi lebih kecil dari taxable income, di mana pembayaran pajak sebelumnya lebih tinggi sehingga pembayaran pajak yang selanjutnya akan lebih rendah. Untuk deferred tax liabilities, ini terjadi jika income menurut akuntansi lebih besar dari taxable income, di mana pembayaran pajak sebelumnya lebih rendah dan untuk selanjutnya pembayaran pajak akan lebih tinggi. Atau untuk simpelnya, kalau DTA ini terjadi jika perbedaan yang terjadi itu menambah income. Dan untuk DTL, simpelnya jika perbedaan yang terjadi itu mengurangi income. Itu untuk simpelnya. Kemudian saya akan membahas mengenai accounting pada income tax, atau step-step yang digunakan dalam pencatatan dalam income tax. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menghitung total dari temporary differences dan menghitung juga operating loss dan tax credit. Selanjutnya ada menghitung total deferred tax liabilities atau DTL. Selanjutnya menghitung total DTA atau deferred tax asset. Kemudian yang terakhir melakukan valuation allowance. Kemudian saya akan berikan contoh dari deferred tax adjustment, di mana pertama-tama kita menghitung net income without deferred tax, lalu dilakukan penyesuaian atau dilakukan adjustment, dan untuk yang ini adalah deferred tax liabilities. Kemudian saya akan selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, kita melakukan penghitungan terhadap net income without deferred tax atau tanpa deferred tax, lalu dilakukan penyesuaian di deferred tax adjustment. Kemudian untuk yang ini adalah deferred tax asset. Sekarang saya akan membahas mengenai langkah terakhir dari accounting pada income tax yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu melakukan valuation allowance, di mana valuation allowance ini harus dilakukan karena pada akhir periode DTA atau deferred tax asset harus dievaluasi untuk kemungkinan dari adanya suatu realisasi, di mana untuk berdasarkan GAAP, valuation allowance harus dibuat untuk mengurangi DTA dan untuk mengetahui sejauh mana aset tersebut tidak dapat direalisasikan. Sementara itu berbeda dengan IFRS, bahwa valuation allowance harus dilakukan untuk mengetahui aset mana yang kemungkinan dapat direalisasikan. Jadi perbedaannya adalah kalau untuk GAAP, valuation allowance itu harus dilakukan untuk mengetahui aset mana yang tidak dapat direalisasikan. Sementara berdasarkan IFRS, valuation allowance harus dilakukan untuk mengetahui aset mana yang dapat direalisasikan. Jadi perbedaannya ada di situ. Sekarang saya akan membahas mengenai analyzing income tax atau income tax analyzing, di mana tujuan dari kita mempelajari income tax ini selain untuk mengetahui permanent, temporary differences dan DTA dan DTL, juga kita dapat mempelajari bagaimana cara menganalisa income tax ini terhadap pengaruhnya terhadap income. Di mana yang pertama, seorang analis harus melakukan financial statement adjustment atau penyesuaian terhadap laporan keuangan. Kita mengetahui bahwa DTA dan DTL tidak memberi manfaat atau kewajiban yang sebenarnya dalam perusahaan, sehingga para analis harus mengecualikan mereka dari analisis mereka terhadap balance sheet ketika mereka menghitung rasio-rasio. Kemudian yang kedua adalah melakukan atau mempresent value-kan DTA dan DTL. DTA dan DTL ini dapat mempresentasikan potensi peningkatan cash flow di masa yang akan datang dari pembalikan temporary differences.
Tapi pembalikan ini bisa terjadi bertahun-tahun, di mana present value dari cash flow akan lebih rendah dari yang tercatat di balance sheet, sehingga para analis harus mempresent value-kan DTA dan DTL. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan forecasting, future income dan cash flow, atau melakukan peramalan terhadap future income dan cash flow. Income tax disclosure berguna untuk meramalkan cash flow, di mana analis harus menganalisa temporary dan permanent differences pada cash flow. Pertama-tama dapat dicoba dengan menganalisa permanent differences atau statutory tax rate yang berguna untuk mengestimasi marginal tax rate, di mana itu dapat membantu analis dalam mengidentifikasi efek dari pajak terhadap pendapatan. Tetapi ini kurang efektif, karena perusahaan bisa saja memiliki permanent differences yang lebih rendah daripada tax rate. Dan cara terbaik adalah dengan menggunakan effective tax rate. Karena untuk memperkirakan earnings dan cash flow dapat menggunakan rata-rata dari effective rate tiap tahunnya. Jadi effective rate tiap tahunnya dapat dirata-ratakan sehingga dapat mengetahui untuk periode selanjutnya atau untuk menebak periode selanjutnya itu akan sebesar berapa income-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap permanent dan temporary differences, di mana seorang analis harus mengevaluasi mengapa tax rate berbeda dengan statutory tax rate. Kemudian juga harus menganalisa sifat-sifat dari perbedaan tersebut, yang dimana di dalamnya ada DTA dan DTL. Kemudian yang terakhir adalah melakukan earnings management dan earnings quality, di mana seorang analis harus berhati-hati dalam melakukan analisa. Berbagai pergantian yang secara partikular serta pengurangan terhadap valuation allowance, hal itu karena dapat memungkinkan terjadinya earnings management. Sehingga secara umum banyak analis membandingkan pencatatan menurut akuntansi dengan taxable income atau pendapatan menurut komersial dengan pendapatan taxable income atau pendapatan menurut pajak untuk mengevaluasi earnings quality yang dimiliki. Demikianlah pembahasan mengenai chapter 6, Analyzing Operating Activities. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.